Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ralfansyah MG dengan NPM 101212478 dari kelas C12 akan memaparkan materi tentang Marifatullah. Yang pertama ada Mahabbatullah atau mencintai Allah. Definisi Mahabbatullah. Mahabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Lebih luas lagi, mahabbah memuat pengertian yaitu memeluk dan mematuhi perintah Tuhan dan membenci sikap yang melawan kepada Tuhan. Yang kedua, berserah diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengosongkan perasaan di hati dari segala-galanya kecuali dari zat yang dikasihi. Hakikat cinta. Dalam Islam, cinta kepada manusia juga merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah, ia juga akan mencintai manusia lainnya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia agar saling mengenal dan mengasihi. Dalam hakikat cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama, cinta yang mengikuti syariat dasarnya iman. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara cinta. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Cinta menjadi salah satu hal yang penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan. Seolah-olah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak, dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu sendiri. Tentu untuk bisa melakukan ketaatan secara sempurna harus melalui cinta terlebih dahulu. Seperti di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 dan Quran Surat At-Tur ayat 21. Dan yang kedua ada cinta tidak mengikuti syariat dasarnya syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicinta kecuali Allah Ta'ala. Jika ada seseorang hamba meletakkan cintanya kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah. Jika ia benar-benar mengetahui sifat-sifat Allah, tentu ia tidak akan memperdulikan manusia dan fokus mencintai Allah Zat yang Maha Kuasa. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Ciri-ciri cinta. Yang pertama ada selalu mengingat-ingat. Bagi ulul albab atau orang-orang yang berpikir, tidak ada yang banyak disebut dan diingat kecuali Allah Ta'ala. Hati mereka selalu terikat kepada Allah, sehingga ketika disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar membiasakan diri banyak menyebut dan mengingat Allah Ta'ala. Yang kedua, mengagumi. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang bagi seorang mukmin tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah. Karena dialah yang maha sempurna, dialah Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara alam semesta raya ini. Yang ketiga, ridho atau rela. Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari Sang Kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 61. Yang keempat, siap berkorban. Seorang pencinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kasihnya. Waktu, tenaga, pikiran, dan harta, serta seluruh apa yang dimilikinya selalu siap dikorbankan kapanpun jika dia sanggup. Seseorang yang mencintai Allah pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keriduannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Yang kelima dan yang keenam ada takut dan berharap. Seorang pencinta biasanya merasa takut, cemas, dan penuh harap terhadap apa yang dicintainya. Ia merasa takut jangan-jangan cintanya tak terbalas atau ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh kasihnya. Ia selalu berharap agar sang kekasih ridho dan membalas cintanya atau memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, tingkatan cinta. Yang pertama ada tingkatan tatayun,
Tatayum atau penghambaan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak kerap melontarkan kata-kata rayuan pada pasangan, memang tidak sepenuhnya salah, terlebih untuk menjaga keharmonisan. Namun perlu diingat mencintai pasangan kita berbeda dengan mencintai Allah. Pada tingkat inilah harus dibedakan karena yang patut kita cintai hanyalah Allah semata. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Tingkatan X. Is atau kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersyalawat padanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Yang ketiga ada tingkatan syauk. Syauk atau keinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan. Seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istrinya, karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang meneruskan keturunannya. Pada tingkatan ini, cinta kita terhadap sesama keluarga tercantum dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 dan Quran surat Al-Maidah ayat 54, 55, dan 56. Selanjutnya ada tingkatan syababah. Tingkatan syababah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenali, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, bahkan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, La ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta syababah inilah yang menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain, untuk saling menolong dan membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah. Selanjutnya tingkatan atf. Atf, atf atau simpati bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun, suku, bangsa, atau agamanya pun sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasan sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan padanya. Yang terakhir, tingkatan akolah. Akolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan cinta. Apa itu akolah? Cinta yang tidak begitu dalam, yaitu hubungan biasa. Bisa saja cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Kelaziman cinta. Kelaziman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut kita cintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih Allah. Siapa dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan wala loyalitas kepada Allah. Sebaliknya apabila membenci siapa saja yang dibenci kekasih Allah dan membenci apa yang dibenci kekasih Allah dan akan menghasilkan bara atau melepaskan diri dan dari segala perbuatan kotor, wala dan bara merupakan sifat yang jelas kepada objek cinta. Yang pertama ada menghasilkan loyalitas atau wala. Masalah al-wala atau loyalitas adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung yang dengan melalaikannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Yang kedua, mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh kekasih. Yang pertama ada muhsinin atau orang baik, atau wabin, orang yang senantiasa bertobat, al-mutaharin, orang yang senantiasa mensucikan dirinya, al-muttaqin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati dalam kehidupan dunianya, al-mutawakkilin, orang yang senantiasa bertakwa pada Allah, dan yang terakhir orang yang selalu berjamaah dan orang yang merapatkan barisan. Yang ketiga, mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Yang pertama, ada orang yang mengucap hamdalah pada saat bersin, mempermudah urusan saudara, mementingkan orang lain, mencintai keindahan, lalu mencintai keindahan, mencintai angka ganjil, mencintai tiga hal yaitu yang sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, mencintai orang yang visioner, pandangan yang kuat dan pikiran jernih, mencintai orang-orang yang ditemuinya saat itu,
tiwatil Quran, orang yang sedang berperang, dan orang yang sedang mengantar jenazah. Selanjutnya ada melepaskan diri atau bara. Kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memasuki. Kata bari'a berarti membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Membenci siapa yang dibenci oleh kekasih. Yang pertama ada kafirin atau orang-orang yang kafir, orang yang sombong, orang yang selalu berkhianat, orang yang cabul, tasyabuh atau orang kafir dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka. Kaum muslimin juga dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang kafir. Yang dimaksud dengan ciri khas adalah semua sifat atau perbuatan yang bisa menjadi pembeda antara orang kafir dan kaum muslimin, baik dalam hal ibadah, adat kebiasaan, akhlak, atau tingkah laku, dan baik hukum asalnya mubah atau haram dalam agama Islam. Yang kedua, membenci apa saja yang dibenci oleh kekasih. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah berupa kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Adapun hal lainnya yang dibenci Allah adalah perkataan yang mencela dan memaki dibenci, perbuatan yang tidak sholat, tidak puasa, wakil, riba, zina, minum khamr dan berbuatan bidan, kepercayaan kufur dan syirik, dan orang kafir dan musyrik. Materi selanjutnya yaitu ma'iyatullah atau kesertaan Allah. Kesertaan Allah secara umum. Kebersamaan Allah secara umum, al-amaiyah, al-amah, kebersamaan ma'iyah yang bersifat umum dari Allah ini bersifat mutlak, bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, soleh maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Disinilah kekuasaan Allah atas ciptaannya bahwa Allah senantiasa membersamai mereka. Mukmin. Mukmin dalam Al-Quran berarti orang yang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman yang kuat dalam hatinya. Maksudnya orang yang selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah SWT dengan istiqomah dan menjauhi semua larangannya. Mukmin akan mendapatkan uh, dua hal, yaitu pengawasan Allah dan kebaikan Allah. Yang pertama, pengawasan Allah. Muraqabatullah atau merasa selalu dalam pengawasan Allah berawal dari keyakinan bahwa Allah SWT mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada perbuatan manusia sedikit pun yang luput dari pengawasannya. Seorang muslim hendaknya selalu merasakan muraqabatullah ya, atau merasa selalu dalam pengawasan Allah setiap saat. Hendaklah dalam hidup penuh dengan keyakinan bahwa Allah SWT senantiasa melihatnya, mengetahui rahasianya, dan Dia Maha Tahu terhadap segala perbuatannya, bahkan sampai pada hal-hal yang kecil sekali. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 dan Quran Surat Al-Fajr ayat 14. Yang kedua ada kebaikan Allah. Selain adanya muraqabatullah, mukmin juga harus selalu menyadari ihsanullah atau kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Seperti bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Udara yang Allah sediakan di muka bumi dihirup bukan saja oleh orang-orang yang bertakwa, tetapi juga oleh orang yang durhaka. Air yang Allah berikan dimanfaatkan oleh semua kehidupan, dan alam semesta dengan segenap fasilitas yang ada telah disediakan dan ditundukkan oleh Allah bagi semua manusia tanpa terkecuali. Kesertaan Allah secara khusus.
Ma'iyah, kaza atau kesetaraan Allah dalam arti khusus bersifat muqayyad atau terbatas dan khusus mencakup orang-orang yang beriman dan beramal saleh saja. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat At-Taubah ayat 9, Quran surat At-Taubah ayat 40. Di dalamnya yang pertama ada iman. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 128, artinya kebersamaan Allah yang ditunjukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman ialah berupa yang pertama ada penjagaan dan pemeliharaan Allah. Dan yang kedua ada pertolongan dan kemenangan dari Allah. Yang kedua, amal soleh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ashr ayat 2 sampai 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh dan amal soleh dibuktikan dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal Sa'iyah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ada 3 macam. Yang pertama ada amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap manusia, dan amal soleh terhadap lingkungan alam. Yang selanjutnya ada dukungan dari Allah. Allah Ta'ala akan memberikan pembelaan, dukungan, dan penguatan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Dukungan Allah yang diberikan kepada orang beriman seperti kemudahan setelah kesusahan, rezeki halal, kehidupan yang berkah, ketenangan jiwa, kedamaian batin, dan lainnya. Contoh dukungan Allah pada zaman Rasul Muhammad SAW, yaitu sahabat dilindungi dari serangan kafir dalam berbagai peperangan. Bahkan Allah melipat gandakan kekuatan orang yang beriman dengan bantuan malaikat di waktu perang Badar dan perang-perang lainnya. Ketika Rasul dan Abu Bakar di gua dalam kejaran orang kafir, dibantu dengan sarang laba-laba dan burung yang mengeram telurnya. Nabi ketika hijrah terlepas dari serangan orang kafir karena bantuan angin yang menghilangkan jejak Nabi. Mencapai sukses. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, barang siapa dijauhkan dari mereka akan dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Jadi di sini sukses yang dimaksud adalah saat kita dapat masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan sukses. Kafir ingkar nikmat Allah. Allah menjelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 83 tentang kesombongan dan ketinggian hati kebanyakan manusia. Mereka mengetahui dengan gamblang bahwa benda-benda itu seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain yang menjadi bahan bangunan tempat berteduh mereka, dan kapas, katun, bulu-bulu domba, dan kulit binatang lainnya menjadi bahan pakaian dan keperluan mereka sehari-hari. Merupakan karunia yang datang dari Allah SWT, bukan dari sembahan-sembahan mereka selain mereka, selain Allah. Bahkan bukan pula dari usaha tangan mereka sendiri. Namun demikian, mereka mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa tidak perlu berterima kasih, memanjatkan doa, menyembah serta beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan pemberi nikmat itu. Mereka memandang bahwa nikmat karunia itu berkat patung dan pujian-pujian selain Allah, atau memandang sebagai hadiah alam semesta semata yang ada dengan sendirinya. Memang sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang kafir yang menentang dan mendustakan wahyu yang disampaikan Rasul. Mereka tidak mau beriman kepadanya walaupun mereka mengetahui kebenaran agama yang dibawanya, karena kesombongan dan ketinggian hati mereka. Lalai. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah
Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 109. Akibat bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, maksiat akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Tapi ketahuilah kemaksiatan dalam hati kita dapat menghalangi dan memadamkan cahaya itu. Suatu ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Malik berkata, "Aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu. Wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat." Yang kedua, maksiat akan menghalangi rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkan ketakwaan berarti menimbulkan kefakiran. Rasulullah SAW pernah berkata, seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, maksiat membuat kita berjarak dengan Allah. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, jika kegersangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Dalam hati kita tak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa. Terima kasih, sekian atas pemaparannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.